Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel Mas Kumambang. Kali ini saya akan menanggapi tentang komentar yang ada di kolom komentar di beberapa video yang lalu mungkin yang kelewatkan ya. Masih ada yang nanya, ada yang menanyakan, siapa sih sebenarnya Satrio Piningit itu kok viral sekali atau viral banget. Ya, sebenarnya sudah saya jelaskan dan di beberapa video yang telah lalu juga sudah banyak sekali dibahas di channel-channel sahabat kita semuanya yang memiliki channel yang membahas tentang Satrio Piningit. Dan sebenarnya channel saya ini sebenarnya juga bukan channel Satrio Piningit sebenarnya, cuman hanya ingin menjelaskan saja sebenarnya apa sih sebenarnya Satrio Piningit itu, dan siapa sih sosok sebenarnya Satrio Piningit itu, dan ciri-cirinya, terus banyak sekali tentang Satrio Piningit ini. Dan ya akhirnya menjadi viral karena banyak orang banyak orang mendambakan munculnya Satrio Piningit untuk menyelamatkan mungkin bangsa kita ini atau Nusantara ini. Dan sebenarnya saya juga sudah membahas banyak sekali tentang Satrio Piningit, tapi ada sebagian orang yang meyakini bahwa Satrio Piningit itu adalah sosok yang belum muncul dan masih tersembunyi. Ketika ada sosok yang sudah sebagian orang menganggap itu adalah Satrio yang terpingit sudah muncul, akan tetapi di sisi lain ada pihak bahwa itu bukan Satrio Piningit. Satrio Piningit itu yang ini, atau ciri-cirinya ini. Itu sebenarnya ya itu pendapat masing-masing ya. Jadi kita tidak bisa membenarkan pendapat kita sendiri dan lalu menyalahkan pendapat orang lain, dan itu sebenarnya ya kembali lagi kepada kita. Dan di beberapa video saya yang lalu itu sudah banyak sekali membahas tentang Satrio Piningit. Satrio Piningit itu apa dan siapa, dan ciri-cirinya itu semuanya sudah saya bahas. Dan ada sebagian orang membantah bahwa bukan itu, yaitu monggo terserah, Satrio Piningit itu masih belum muncul karena akan ditandai dengan akhir zaman. Ya ini kan sudah akhir zaman. Akhir zaman itu bukan akhir segalanya itu, jadi bukan yang dimaksud akhir zaman itu bukan sebuah akhir dari segalanya, itu bukan. Jadi akhir zaman itu zaman apa ini ya? Ini zaman apa zamannya? Kalau misalnya kita mengalami zaman edan, dan itu zaman itu akan segera diakhiri, itu namanya akhir zaman. Terus sekarang misalnya ada sekarang zamannya misalnya gadget, misalnya ada jaringan 3G misalnya, dan 3G ini sudah muncul ada 4G misalnya, ini berarti sudah menjadi akhir dari zamannya 3G dan akan memasuki zaman 4G, maksudnya begitu. Sama seperti zaman-zaman kita yang kita lalui ini, akhir zaman itu bukan akhir segalanya, bahkan akhir zaman yang akan melangkah ke zaman yang akan kita lalui lagi, dan ini mungkin zaman baru. Dan nanti setelah zaman baru ini kita lalui, akan menjadi
akan mencapai akhirnya lagi, akhir zaman lagi, kemudian akhir zaman itu akan berganti zaman lagi, gitu dan terus. Jadi akhir zaman itu bukan hari kiamat, bukan. Ini menurut pribadi saya. Ya mungkin ada yang sama atau mungkin tidak sama, yaitu tergantung Anda semuanya untuk menyikapinya ini. Tapi yang saya tangkap dari pesan istilahnya akhir zaman itu bukanlah akhir segalanya. Jadi akhir zaman yang akan menginjak zaman yang selanjutnya. Dan ini kita akan istilahnya mengajak zaman yang akan baru. Seperti nanti kita ada sosok Satrio Piningit muncul di akhir zaman, dan itu akan mengawali zaman yang akan kita lalui lagi. Jadi bukan akhir segalanya, bukan. Itu ya. Yaitu monggo terserah panjenengan semuanya bagaimana memaknai dari akhir zaman itu. Dan Satrio Piningit itu sebenarnya ya sudah muncul banyak muncul. Sudah banyak sekali bermunculan satrio-satrio piningit yang terpingit, dan akhirnya keluar sudah muncul. Dan yaitu tadi, kemunculan satrio piningit tidak akan pernah diakui, bahwa itu satrio piningit. Ada lagi nanti ketika kita membutuhkan seorang sosok yang kita butuhkan untuk menyelesaikan sebuah masalah, kita mendambakan seorang kesatria, seorang yang pemberani menyuarakan kebenaran. Dan itu sebenarnya muncul, ada seseorang, ada sosok yang berani menyuarakan kebenaran, dan itu justru malah dihujat banyak orang. Saya juga heran. Jadi kita mendambakan seorang Satrio Piningit, mendambakan seorang penolong, tapi begitu muncul kita hujat bareng-bareng. Itulah, yaitu anehnya kita. Saya juga bingung. Satrio Piningit memang viral untuk akhir-akhir ini, karena banyak sekali pro dan kontra tentang Satrio Piningit, pendapat-pendapat yang berbeda. Ya itu memang namanya orang itu ya berbeda-beda, ya, pendapatnya berbeda-beda. Namun kita tidak bisa memaksakan kehendak kita bahwa pendapat kita itu paling benar dan pendapat orang lain itu salah. Yaitu terserah kembali lagi kepada diri kita sendiri bagaimana memaknai tentang Satrio Piningit ini. Kalau saya, ya itu tadi, Satrio Piningit itu sudah muncul dan perlu kita bantu, bukan kita hujat bareng-bareng, tidak. Jadi Satrio Piningit juga manusia. Jadi juga kita harus membantunya, bukan kita membebankan semua permasalahan pada Satrio Piningit ini, jangan. Jadi dia juga manusia biasa. Jadi kita bantu untuk menyelesaikan masalah yang ada pada saat ini. Dan itu ya kembali lagi kepada kita. Ya beginilah yang namanya Satrio Piningit itu yang sudah muncul, karena tergantung tinggal andanya sudah tahu apa belum Satrio Piningit itu sudah muncul atau belum. Itu ya tergantung pada Anda semuanya. Ya mungkin itu saja pendapat saya tentang Satrio Piningit yang sudah viral beberapa di akhir tahun ini ya, yang kita mendambakan seorang pemimpin yang mampu menyelesaikan semua masalah. Begitu terpilih muncul kita hujat bareng-bareng. Nah ini kan juga sangat menyedihkan sekali. Kita mendambakan seorang pemimpin, kita belum saya tutup ya. Kita mendambakan seorang pemimpin, munculnya Satrio Piningit. Ya, ini kan sudah muncul Satrio Piningit itu. Ya diakui atau tidak, ya itu terserah Anda semuanya, karena sudah terpilih ya
pemimpin sudah terpilih ya, ini ada seorang satria yang terpingit sudah muncul, akankah kita hujat bareng-bareng atau kita bantu untuk memajukan bangsa kita? Yaitu tergantung kembali lagi kepada diri kita. Kita akan membantu Satrio Piningit atau kita memusuhi Satrio Piningit ini tadi. Dan ini seorang menjadi seseorang yang menjadi seorang pemimpin itu bukan jadi begitu saja, tidak, akan tetapi sudah dipilih oleh Tuhan, dan itu tidak bisa diganggu gugat karena sudah jadi, sudah terpilih. Ya bisa saja istilahnya diganggu, istilahnya bisa saja. Ya tergantung, karena sudah dipilih, sudah jadi, itu berarti sudah pilihan Allah, sudah pilihan Tuhan. Itu. Jadi tidak jadi begitu saja, tidak, sudah takdir dari Tuhannya, sudah jadi. Ya seperti presiden kita saat ini, Bapak Jokowi, itu kan 2 kali terpilih, bukan ya karena memang dipilih rakyat, tapi kan jadi tidaknya itu kan Tuhan yang menentukan. Walaupun banyak yang mendukung, tapi kalau Tuhan tidak menghendaki, ada saja kendalanya. Bisa jadi tidak jadi seorang pemimpin, tapi nyatanya kan jadi pemimpin. Berarti ya itu sudah diridhoi oleh Tuhan, dan kita wajib mendukungnya. Walaupun diganggu seperti apapun, tidak akan goyah, karena ya sudah dipilih oleh Tuhan dan dijaga oleh Tuhan. Itu jadi orang sembarangan lah, jadi pemimpin orang sembarangan, orang terus angker diganggu ceblok, wah iya orang kena. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Mungkin akan ada lagi video saya di belakangnya nantinya, karena saya hampir sebulan tidak bikin video ya, jadi mohon maaf buat rekan-rekan, teman-teman subscriber yang mungkin menunggu video saya. Ya, saya mohon maaf karena banyak sekali kegiatan. Oke, terima kasih. Buat Anda yang baru menemukan channel saya, silahkan di subscribe. Apabila video ini membantu atau bermanfaat, silahkan di share kembali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.